Pangauban dan silaturahmi bersama Pak Kades Agus. Tolong kita saksikan tayangan yang akan tayang. Begitu pagi Pak Kades, perkenalkan kami dari tim Fakta Kebenaran mempertanyakan perihal terkait rumor isu-isu yang tidak jelas di media sosial. Gimana harapan Pak Kades dengan pasangan siapa? Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangan dari tim saya kepada Pangauban akan meluruskan tentang gugatan tanah Desa Pangauban. Mungkin baru lama masalah yang diramai di medsos itu kan masalah tanah ya Pak Lurah. Ya. Mungkin Pak Lurah sampai jauh mana tahu Pak Lurah gitu kan. Ya, mungkin yang lebih tahu mantan Pak Lurah Pak Jidin. Tapi Pak Jidin saya sudah konfirmasi, minta penjelasan tentang hal ini. Pak Lurah kan gimana pengetahuan Pak Lurah gitu. Gini, saya kan jadi kepala desa baru 9 bulan. Ya, itu. Tentunya saya menerima penyerahan sertifikat dari kepala desa yang lama. Cuman ini pengambilannya dari BPN. Tentunya BPN membuatkan sertifikat atau KTS saya ini atas ajuan dari kepala desa Pak Jidin. Alhamdulillah ini dibikin 2020 keluarnya kemarin 2023 semenjak saya memangku jabatan. Tentunya ini sertifikat sudah sah secara hukum. Legalitasnya atas ajuan Pak Ajid. Semua juga mungkin persyaratan-persyaratannya udah dilengkapi oleh Pak Ajidin. Alhamdulillah saya mencoba menerima titipan ini sertifikat atas nama Desa Pangauban. Oleh karena itu, atas kebaikan Pak Ajid menyertifikatkan semua ini kan bukan cuma ini doang. 1 desa, 2 SD yang segitu, 3 SD Gergiem, 4 sama GOR. Alhamdulillah sudah diberesin oleh Pak Ajid. Makanya saya sekarang cuma menerima titipan ini atas nama aset desa gitu. Adapun permasalahan yang menggugat, silahkan buktikan, kumpulkan data-data semua. Setelah ada data-data semua, mau diajukan ke pengadilan biar nantinya jelas apakah ini masih sengketa atau ini udah hak desa, nanti akan ketahuan. Nanti kata dulu saya dipanggil oleh dinas, kata dinas kalau mau menggugat ada data silahkan ke pengadilan. Nanti setelah pengadilan ada banding, ingkrah, baru setelah ingkrah mana yang berhak atau desa yang berhak atau penggugat yang berhak. Nanti pengadilan akan berhadapan dengan BPN. BPN tentunya atas ajuan dari kepala desa Pak Ajid yang lama. Gitu. Nantinya setelah berhasil baru ingkrah, baru kita selesai itu, baru kita ketahuan baru selesai gitu. Kalau sekarang misalkan dia kan bilangnya minta mediasi, katanya Pak Ades minta mediasi aja karena kalau melalui gugatan pengadilan lama. Kalau untuk mediasi secara kita ngobrol kita sah-sah saja, tapi kalau mediasi masalah pendanaan jangankan ratusan juta, 1.000 pun juga harus melalui persetujuan dari DPMD. Kalau saya misalkan ngasih kebijakan mediasi ratusan juta, nanti nggak ada persetujuan camat atau DPRD, nanti saya kena yang disalahkan, kena sanksi hukum. Tetapi kalau setelah ingkrah melalui pengadilan, saya kan bukan uang saya. Nanti kata-kata DPRD atau pemerintah, Pak Kades tolong sediakan dana dari dana anggaran ini untuk penggantian ganti rugi, atau penggugat, baru saya tidak akan bermasalah ke sana. Dan untuk saya sekarang ada permasalahan ini, saya kan lagi membangun demi kesejahteraan masyarakat Desa Pangauban, baik infrastrukturnya, sarana dan prasarananya, dan ada anggaran dari pemerintah harus disalurkan.
Terus ada kejadian begini, ya buat saya malu lurus aja. Karena apa? Karena ini sertifikatnya udah ada, udah jelas ini sertifikat desa Pangauban. Ya, Ini sah secara hukum. Tanah yang diduduki. Iya, ini baru kan yang diugat kan cari desa, ini Iya. tanah desa. Betul. Bisa bawa satu, ada yang SD-nya ada, yang Iya. SD 3, yang GOR 1, ini ada 4 semuanya. Nah baru kalau ini nggak ada sertifikat saya nggak bisa ngomong. Betul, Pak Kades. Karena ini sertifikat ada sah secara hukum. Legalitasnya jelas. Legalitasnya. Makanya saya alhamdulillah ini dari TVI News ke sini atas partisipasinya mendukung saya, membantu saya. Saya mengucapkan terima kasih agar ini yang booming di media-media bahkan ini desa Pangauban tanah hak orang lain. Ternyata ini ada sertifikatnya. Benarnya seperti ini ya yang sama iya. Pak Kades jelaskan. Berarti Pak Kades ini dengan adanya sertifikat Pak Kades untuk warga masyarakat desa Pangauban begitu, sepertinya begitu Pak. Iya. Jadi saya membuktikan Betul. bahwa ini adalah betul-betul ini adalah aset desa, syarif desa, tanah desa, khususnya umumnya mungkin ini kan punya warga desa Pangauban lah, Betul. aset desa Pangauban gitu. Kami ini dari tim untuk meluruskan apa yang ada di desa Pangauban intinya. Jadi permasalahan anggaplah ini apakah permasalahan atau apa ya. Ini jadi polemik permasalahan ya kan. Ini mungkin Pak Lurah dulu selama menjabat berapa periode, 3 periode kan. Iya. Mungkin tahulah sisilah tanah yang sekarang dibangun oleh desa. Iya. Itu gimana Pak Lurah? Tidak mungkin kan Pak Lurah tidak tahu ya. Iya. Ini mungkin saya menanyakan gimana kronologis tanah yang dibangun desa itu, apakah itu memang ada hak milik, ada ya pemiliknya gitu kan. Ini jangan sampai ini kan jadi ramai di masyarakat Iya. bahwa penyerobotan tanah warga. Iya. Ya, kami sebagai dari media tim, kami akan membantu meluruskan. Kalau memang itu hak warga masyarakat, kita bantu. Iya, iya. Ya kalau memang itu punya kepala desa atau udah ada jual beli dengan desa atau apa, ya kami bantu. Tidak ada unsur apa-apa dari kami Ya, media, betul kan? Ya, gimana tolong Pak Lurah, saya dari tim untuk bisa menjelaskan kronologis tanah tersebut yang dibangun Ya. oleh desa. Terima kasih saya sampaikan kepada tim yang telah datang ke rumah kami sengaja untuk mengklarifikasi kaitan dengan keberadaan tanah kantor yang diduduki oleh tanah kantor desa Pangauban. Sebetulnya bagi kami itu sudah tidak aneh lah, tidak aneh, bahkan ada ahli waris yang mau menggugat daripada tanah kantor desa tersebut. Sebetulnya gugatan ini sudah terjadi lama, ya, sejak pemerintahan Kepala Desa Agus Firman Arifin. Siapa Agus Firman Arifin itu? Ada salah satu kepala desa, anaknya mantan kepala desa pertama. Beliau yaitu periode 1999 sampai 2007 sebetulnya. Tapi beliau sudah berhenti di tahun 2004 dulu. Justru yang menggugat dulu adalah keluarga atau bapaknya dengan kakaknya dengan adiknya mantan kepala desa Agus Firman Arifin. Yang dulu. Ya, yang Sebelum dulu. Pak Lurah. Sebelum saya udah ada gugatan sebetulnya. Ada. Justru dari bapaknya almarhum kepala desa Agus Firman Arifin dan keluarga itu menggugat kepada Agus Firman Arifin. Sempat digelar beberapa musyawarah sampai 3 kali. Malah keluarga Pak Rohman almarhum mantan kepala desa itu membawa penasihat hukum yaitu Pak Karya Suwardana, sarjana hukum yang beralamat di Cangkring ya, Cangkring. Tetapi gugatan tersebut tidak terlaksana karena tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas. Pada prinsipnya dulu siapapun masyarakat termasuk kepala desa kalau memang ini tanah milik seseorang dan dapat dibuktikan dengan status hukum yang jelas akan dipersilakan.
termasuk di periode pertama saya 2007 pada saat itu saya juga pernah kumpul di kantor desa Sukarame bersama kalau dulu tahu ketua dewan dulu dari Golkar Pak Bambang ya almarhum. Saya dari Komisi A DPRD Kabupaten Bandung kumpul dengan Kepala Desa Sukarame, Kepala Desa Pangauban saya sendiri dengan beberapa para kepala sekolah yang tanahnya bermasalah. Kalau saya berbicara, saya tidak akan bikin rumit siapapun yang mau menggugat. Silakan buktikan secara hukum untuk apa, dan saya akan sampaikan, akan berikan tanah ini kalau memang ada bukti kekuatan hukum yang jelas. Saya tinggal melaporkan kepada bupati dan kepada dewan bahwa tanah yang diduduki kantor desa Pangauban ini bukan milik pemerintah desa, tapi ternyata tidak bisa dibuktikan. Nah, sekarang saya akan menyampaikan kronologis yang terjadi. Kami bersama lembaga-lembaga desa, terutama di 2023 kemarin, sehubungan adanya gugatan lagi kepada kami, saudara Denny, atau Denny itu adalah anaknya mantan kepala desa pertama Pak Orman almarhum, menyampaikan gugatan lewat penasihat hukum Pak Erlando dan kawan-kawan yang beralamat kantor hukumnya di Balai Endah Kabupaten Bandung. Ternyata kami bersama BPD, bersama LPMD dibantu dengan perangkat desa mencoba menelusuri, terjun langsung kepada ahli waris daripada pemilik tanah tersebut. Alhamdulillah kami mendapatkan satu kejelasan yang sangat jelas, bahkan kami rekamannya ada di ketua BPD, kami buatkan pernyataannya ada di mantan sekde saya, karena sekarang sudah keluar, ada disimpan, diarsipkan, berdasarkan kronologis memang cukup panjang. Oke, untuk supaya bapak-bapak mengetahui, kami akan sampaikan. Sepanjang sepengetahuan kami, hasil daripada tutur daripada ahli waris penjual, bahwa sejak tahun 78 tahun 79, di mana tahun 78 itu desa persiapan desa Pangauban, tahun 79 desa definitif desa Pangauban, dengan hasil pemilihan bahwa Pak Rohman yang menjadi kepala desa di pemilihan tahun 1979. Nah, kami menanyakan kepada ahli waris, karena pada saat itu kan desa Pangauban karena baru pemilihan, belum punya kantor untuk kantor desa. Akhirnya mungkin mencari-cari, alhamdulillah ini dapat dari Ibu Mimi atau bin Haji Abdurrahman lah, Ibu Mimi Abdurrahman yang beralamat di desa di Mulia, Kecamatan Pacet. Hasil tutur daripada beliau, awalnya tidak kami jual tanah tersebut, tapi sistemnya disewakan kepada pemerintah desa, disewakan dengan perjanjian sekian, artinya oleh hasil padi tersebut. Jadi disewakannya oleh hasil padi, bukan sama uang. Usum pertama katanya bayar dengan baik, usum kedua baik, ketiga, keempat, kelima, usum berikutnya ternyata tidak baik hasil sewaannya. Karena jengkel keluarga, udahlah jual aja sekarang kan. Dijual pun tidak jelas berapa nominal tanah itu dijual, dan tidak ada satupun bukti. Mana bukti berapa tumbak, tidak jelas tumbakannya pada saat itu. Yang jelas dijual, katanya itu pun tidak lunas pembayaran dari pemerintah desa kepada pemilik tanah tersebut. Nah, karena jengkel, kata ahli waris yang suka menagih uang tanah tersebut, akhirnya beliau atau keluarga penjual ini sepakat, sudah saja ini kurang lebih 1/4-nya dari tanah tersebut istilahnya diwakafkan kepada pemerintah desa untuk kantor desa.